Ternyata gak semua makanan viral di Malaysia cocok di lidah aku. Jauh-jauh ke Malaysia, masa cuma main ke Petronas doang? Sini aku spill tempat anti-mainstream. Tidak semuanya makanan Malaysia cocok untuk lidah orang Indonesia. Apalagi makanan yang viral. Kira-kira makanan Malaysia yang seperti apa? Padahal selama ini yang sering saya lihat, banyak pelancong daripada Indonesia sangat suka dengan makanan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Tren berwisata di Malaysia. Biasanya para pelancong Indonesia berburu makanan. Selain Kuala Lumpur, sekarang ternyata Ipoh juga menjadi salah satu destinasi pelancongan atau menjadi salah satu tujuan bagi para pelancong daripada Indonesia. Sebenarnya di Malaysia suasananya seperti apa saja sih? Kok sampai-sampai orang Indonesia begitu penasaran dengan makanan Malaysia, suasana Malaysia, bahkan pelancong Indonesia kaget atau shock, terkejut melihat suasana Malaysia ketika kali pertama melancong di Malaysia. Nah, sahabat-sahabatku semua, Malaysia memiliki keberagaman aneka jenis makanan yang begitu sangat banyak. Bahkan bukan hanya di Kuala Lumpur saja. Di Kelantan, di Terengganu, makanannya itu beraneka ragam. Bahkan ada orang daripada Indonesia yang berkunjung ke Kelantan. Kira-kira cari makanan apa saja? Daripada penasaran, langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ternyata gak semua makanan viral di Malaysia cocok di lidah aku. Nah ini dia nih kunafa finger. Ini Kunafa. antrinya banget-bangetan sampai-sampai aku harus datang besok paginya biar gak Nggak antri. cocok. Di sini aku pesan kunafa pistachio dan baklava triangle. Honestly rasanya biasa aja atau ini not biasa my type aja. kayak manis aja, kunafanya gak se-crunchy yang aku bayangin. Oh iya ternyata aku juga beli yang original dan ternyata rasanya plain aja. Justru yang ini menurut aku rasanya hambar. Setelah lihat review Warlock, aku sarapan di nasi lemak Bang Zul. Aku bertiga makan under 100 ribuan, udah dapat 2 lauk daging dan juga juhi atau cumi. Di sini rasanya relatif manis. Ya kalau kesini juga harus pagi-pagi karena biasanya antri. Dan dia juga disajiinnya itu di kertas nasi begitu kayak gini. Dan Bang Zulnya ramah banget jadi Ramah sih. banget Lanjut, Bang pasti Zulnya. ke Malaysia nyobain nasi kandar sih. Ini udah gak asing lagi nasi kandar Betul, pelita Mbak. ya. Nasi kandar pelita ini mungkin kalau di Indo tuh populernya kayak nasi paksor kali ya. Nasi kandar ini beda ya sama nasi padang. Dia lebih rempah daripada Betul nasi kandar. sekali. Kalau kalian gak terlalu suka bumbu yang mirip rempah India, minta jangan pakai bumbunya ya dan pesan ayamnya aja. Sekarang gak usah mahal-mahal lagi bayar tiket pesawat ke Thailand. Ternyata di KL juga ada loh catramu. Dia worth the hype banget. Creamy tapi light, tehnya berasa tapi gak terlalu medok. Semua rasanya balance dan harganya juga cuma 30 ribuan aja loh. Murah banget. Anyway, aku naik pesawat ke KL dari Singapura cuma 200 ribuan aja Wow. loh. Ada yang mau tipsnya nggak? Gak pernah kepikiran deh kalau di Malaysia tuh ternyata lebih murah ya daripada Indo. Contohnya lebih murah. sewa mobil. Aku dapat sewa mobil Kok bisa, harganya Mbak? cuma 300 ribuan aja per hari dan juga udah lepas kunci. Menurut aku ini udah oke banget kalau untuk sekedar keliling KL atau untuk ke Genting. Kita bisa request pick up mobilnya di bandara. Jadi nggak perlu lagi nih naik bus atau KLIA Express yang harganya bisa 150 ribu per orang. Satu lagi barang yang penting banget yaitu touch and go. Itu tuh sama aja kayak e-money atau flashnya Indonesia. Pengalaman aku waktu itu susah banget untuk beli kartu barunya di minimarket atau gas station. Jadi better kamu beli kartunya di tempat kamu sewa atau pinjam di tempat sewa kamu. Top up-nya sendiri tergantung kebutuhan kalian. Untuk harga tolnya kisaran sehari itu 10-20 ringgit. Yang mahal itu parkirnya kisaran 4 ringgit per jam. Tapi untuk harga bensinnya di sana murah banget. Murah Cuma banget sekitar 2 harga ringgit bensin per di liter. Malaysia. Aku naik mobil sedan Wow. PL2 Beza isi 50 ringgit cukup untuk 3 hari. Aku sendiri isinya di Petronas ya. Last 50 tips, di ringgit sini cukup tuh untuk jangan 3 terlalu hari. banyak klakson karena mereka lumayan sensitif Betul sama sekali. klakson dan juga jangan sembarangan Jangan parkir. klakson. Harus dilihat ada tanda park atau enggak. Buat yang mau kontak tempat aku sewa bisa komen ya, nanti aku DM. Jauh-jauh ke Malaysia, masa cuma main ke Petronas doang? Sini aku spill tempat anti-mainstream Anti-mainstream. yang bisa kamu explore dalam sehari. Pertama, kalian bisa ke Taman ala Eropa. yaitu di Taman Saudara Hijau. Wow. Untuk masuknya free, tapi aku saranin ke sini Gratis masuknya, nggak bayar. Terus lanjut ke Astaka Morocco Astaka dan di sini Morocco. kalian bisa foto-foto Wow. kayak gini. Dan kalian juga bisa Seperti sewa di becak Eropa. tapi ngayuh sendiri ya guys. Kalian bisa keliling selama 30 menit sambil ngeliat monyet Wow, ya. wow, Untuk wow. harganya sendiri sepeda ini ada di 30 ringgit. Murah per banget. orang. Lihat nih view-nya. Wow. Berhubung cuacanya panas banget, aku mampir ke The Grasshopper. Cuma jalan aja dari Astaka Morocco. Kafenya cantik Ada banget, kafenya cocok ya? buat ngedate dan foto-foto. Next, kalian bisa ke masjid pink terbesar di dunia, Wow. yaitu di Pink Mosque Putrajaya. Masjid ini tuh cakep karena dikelilingin danau. Terus spot fotonya sendiri kalian cuma ke jembatan ini ya.
Jadi kan aku mau liburan ke Ipoh. Sekalian lah aku buat video ini untuk kasih tahu ke kalian cara naik kereta api dari Pinang ke Ipoh. Harganya bisa setengah kali lebih murah dibandingkan naik bus loh. Dari Pinang ke Ipoh. Nah ini aku mulai dari Pulau Tikus untuk ke Oh, Terminal Pulau Feri. Tikus. Aku naik bus Rapid Pinang nomor 101. Harganya cuma Rp1.40 per orang. Murah dan banget. dituruni langsung di seberang terminal ferinya. Begitu sampai di Pangkalan Raja Tonuda, kalian tinggal ikutin sign-nya aja untuk ke tempat feri. Harga tiket ferinya itu Rp2 per orang dan pembayarannya itu cashless. Atau bisa Wow, kalian wow, beli di wow. website yang Murahnya. aku cantumin, ntar dikasih barcode, kalian tinggal scan aja. Tiket ferinya berlaku 1 harian. Ini dia jadwal ferinya. Jadwal feri aku tuh di jam 2. Ini udah boleh masuk ke dalam kapalnya. Untuk tempat duduknya itu free seat dan boleh bawa motor juga loh. Setelah keluar dari feri, tinggal ikutin sign-nya aja untuk ke KTM. Sampai di sini ternyata counternya tutup karena hari besar, jadi tiket KTM hanya bisa dibeli di kioske atau aplikasi KTMB. Harga tiketnya itu Rp12.80 per orang dan itu berlaku 1 harian. Setelah beli tiket, kalian tinggal scan barcode untuk masuk ke ruang tunggu. Ini kereta apinya udah datang, jadi waktunya berangkat ke Ipoh. KTM-nya bersih dan dingin, Bersih pokoknya dan nyaman dingin. banget deh. Dan kita juga bebas milih mau duduk di mana. Perjalanan ke Ipoh itu melewati 12 stasiun yang durasinya kurang lebih 2 jam. Melewati 12 stasiun. Tapi Nggak bersih terasa 2 jam udah kereta apinya. berlalu dan kita sudah sampai di kota Ipoh. Untuk keluar dari stasiunnya kita perlu scan barcode lagi. Dan sampailah kita di kota Ipoh. kira-kira di Ipoh ini ada apa aja, Mbak? Oh, dataran KTM. Suasananya seperti di Eropa ya. Kota-kota tua yang bernuansa estetik. Kemudian kita juga bisa melihat danaunya yang begitu sangat indah. Minuman, makanannya tidak perlu diragukan lagi. Suasana keindahan kota tuanya yang begitu sangat luar biasa. Dan bisa belajar banyak sejarah di Ipoh. Jadi untuk sahabat-sahabatku, mungkin ada rezeki, ada uang banyak, boleh coba jalan-jalan ke Ipoh, Malaysia. Sambil menikmati keindahan kota dan juga pemandangan alamnya. Berbagai aneka jenis makanan di Ipoh juga tersedia. Wow! Begitu sangat membuat orang Indonesia shock dan kaget ya dengan suasana Malaysia. Tidak boleh membunyikan klakson sembarangan kalau mungkin sahabat-sahabatku semua sewa mobil di Malaysia. Karena budaya di Malaysia itu membunyikan horn atau klakson merupakan salah satu yang sangat pantang ya. Boleh membunyikan horn asal saat ada keperluan penting. Kalau cuma sekedar misal kata ingin lalu ke depan, jangan sampai totot, nanti bisa-bisa berujung kesalahpahaman. Karena di Malaysia budaya membunyikan horn itu nggak ada, sahabatku semua. Kemudian jangan sampai parkir sembarangan. Harus pastikan tempat tersebut benar-benar tempat parkir ya. Karena nanti takutnya justru kalian kena saman atau kena denda. Karena di Malaysia semuanya itu benar-benar diatur ya. Jadi sedisiplin mungkin supaya mobil-mobil parkir itu juga tidak parkir sembarangan. Kalau sampai parkir sembarangan ya bisa-bisa diangkut. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemudian mbaknya yang daripada Indonesia, tidak semuanya makanan yang ada di Malaysia itu cocok dengan lidah orang Indonesia. Sebenarnya tergantung makanannya, Mbak. Kalau mungkin makanannya jenis kunafa atau jenis aneka makanan-makanan yang daripada Arab, mungkin setiap orang bab soal makanan itu di lidahnya masing-masing ya. Sesuai karakter lidahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemudian bukan hanya di Kuala Lumpur, Malaysia saja yang menjadi destinasi pusat pelancongan warga Indonesia ketika ingin berkunjung ke Malaysia. Ternyata Ipoh juga merupakan salah satu destinasi wisata pelancongan bagi orang Indonesia. Karena memiliki keindahan sepanjang kotanya dan juga sudut pandang alamnya yang begitu penuh dengan sejarah dan juga berbagai aneka jenis makanannya. Bahkan orang Indonesia sendiri kaget terkejut ketika liburan di Kuala Lumpur kaget terkejut ketika melihat suasana kota yang ada di Kuala Lumpur dengan tamannya yang begitu ala-ala Eropa, dan yang lebih gila lagi, masuknya gratis. Tidak perlu bayar tiket. Itu kalau di Indonesia, taman di kota dengan keindahan seperti itu, pasti sudah ada penjual tiketnya. Tapi ini Malaysia, begitu luar biasa. Publik
fasilitas untuk warganya. Dan juga tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Oke, kita langsung lanjut ke makanannya. Makanan di Malaysia, sebagian netizen sering menyebut, oh makanan Malaysia kurang lebih mirip sama dengan di Indonesia. Ada kemiripan, ada juga yang tidak. Mungkin kalau di Indonesia kita melihat atau merasakan makanan murtabak. Murtabak di Malaysia, martabak di Indonesia. Kalau murtabak di Malaysia, dia itu lebih ke agak basah-basah ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bahan-bahannya itu lebih berempah di Malaysia ya. Karena murtabak di Indonesia ini biasanya ya pakai telur, pakai daging, terus rempahnya itu tidak begitu kuat. Tapi kalau murtabak di Malaysia, rempahnya begitu kuat. Dan dari segi cara penggorengannya pun juga beda. Kalau murtabak di Indonesia itu kan lebih kering, tapi kalau di Malaysia lebih basah. Dan inilah culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia, mencicipi keanekaragam makanannya di pasar tradisional yang ada di Kelantan. Langsung kita reaction videonya bersama-sama dan juga ketangkasan anak muda Malaysia dalam bermaniaga makanan. Hai dek, nak order murtabak cheese tarik 2? Beef? Oh, or beef. chicken? Beef ah? Cheese tarik 2 2 Okay. Untuk letak apa je dek? So letak sayur. Sayur. And then untuk nyapun inti ya, kita ada beef. The beef. Oh, Telur sebiji. murtabak daging. Lekaya letak sayur. And then cheese tarik kami pakai mozzarella. Mozzarella cheese. Oh, pakai cheese mozzarella, molor-molor atau nanti itu ya, serut. So intinya, yang mix telur dengan daging and sayur. Oh, Toppingnya Telur dengan balik, daging dengan sayur. angkat. wah laju dek. Jadi Sampai tidak pakai telur minyak dia yang semua. berlimpah betul. ya. Yang toknya order apa dek? Toknya order beef cheese. Kami pakai cheese slice. Hmm. One slice cheese, letak letak ininya. Oh, murtabak daging. Topping. Ini rasanya enak, berempah. Oke. Start berjual di situ dari pukul apa dek? Bedakan penampakannya. Kita dari pukul 1 Dengan- sampai habis sungkir. Oh, pukul Murtabak 1. Indonesia. Wow. Ah. Oke, yang tu beef cheese tarik. So beef cheese tarik. Oh, Boleh potong dek? murtabak Boleh. cheese tarik Potong terus ah. Ah, boleh boleh. langsung dipotong, Wah, tebal tu. Yes, tebal. tebal. Yang tu beef cheese tarik. Wow. Atau beef cheese Wow. tarik. Kita dapat tanggalah dalamnya. Sitok cheese-nya mostly berkumpul di tengah-tengah tu. So menu tu baru kami orang. Sungkir mix box. Dalamnya ada 2 slice chicken murtabak, 2 slice beef, 2 slice lamb, and then ada roti john juga. Slice-nya macam tu ah. Oke. Masih muda, semangat Babi. kerja kerasnya Babi. luar biasa. Anak muda Malaysia, kakaknya Lamb 2 slice. begitu sangat kreativitas dalam membuat murtabak Untuk Malaysia, chicken. murtabak chicken. And then Jadi kemasannya pun Roti juga john. roti bagus john ya. tu kami orang beri sikit. Oke. Yes. Tidak dibungkus Roti john menggunakan ayam ke kertas. daging ke? Yang optional. Kita Oh, boleh optional. pilih Okay. ayam atau daging. Boleh. Kita pun test lah. Oke. And then yang ada kuah. RM2 kuah lah. Mungkin kita mau minta ekstra, minta je. Oke. Pakai boleh. kuah Macam tu berapa dek? murtabaknya. Macam tu RM19. Semua Oh, murtabak ada dalam. RM19. Oke, boleh lah. Murah. Saya Atau sekitar RM60.000. Pakai daging. Roti john. Ada roti john juga. Come with 3 type of murtabak. So Wow. this one is chicken murtabak. This beef murtabak. And lastly is lamb murtabak. Dia ada ayam, daging. Murtabak lem. Berada di Sarawak, sahabatku semuanya. Sedapnya. 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 Culture shock orang Indonesia berada di Kelantan. Hi guys! Welcome back to my channel. Saya Go My Favorite Channel Girl. Dan hari ini aku lagi ada di di Kelantanis Market Di nih, Kelantan? diajak sama the one and only semua your Matyun Chino Kelate. Oh yeah. Cino Kelate. So hari ni kita nak bawa Sally pergi jalan-jalan di Ya. pantai dalam. Ya.
And so how do you wait? I'm gonna teach her. You know, I'm gonna show her all the Kelantanese food. Ooh, nice. I'm so excited. Dan guys, ini pertama kalinya kita ketemu di real life. Yeah. Ya, karena dulu kita collab itu pas masih online ya. Yeah. Ya, apa-apa online. Dan aku seneng banget pertama ketemu dia. She's so sweet, you guys. She's what? So sweet. You're so Dua persahabatan Indonesia Dia Malaysia. cantik banget in real life. Tak, Yes. Sally pun cantik juga. Janganlah saya sudah malu. Okay, you know like this. Kira-kira diajak jalan-jalan kemana ini mbaknya? I have. It's Beli like makanan fish, apa right? saja? Yeah. Or It's called Loche. Inilah suasana di Kelantan. So many people here. is it like Oh. satay? Yeah, it's kind of Sate. but it's a Kelantan version of something. You see what they Di sell. Malaysia itu, kok di Malaysia? Di Kelantan itu lebih autentik ya makanannya. Lebih ke tradisional. Oh, Kerupuk, right? And you guys see? Kerupuk ikan, budu, kerupuk lekor, akok. Looks like pancake. yeah, so over here, Akok merupakan salah satu kue tradisional Kelantan. Smells nice. Rasanya itu manis. Jadi tadi Mekyun udah tunjukin ke aku ya guys beberapa makanan yang emang khas banget di Kelantan dan cuma ada di Kelantan. Snack Cuma juga. ada di Nanti Kelantan. kita bakalan balik lagi ke sana buat coba makanannya kalau udah lebih nggak rame ya karena sekarang rame banget. Jadi kita mau coba makan apa nih? yeah, makan nasi Kelantan. Makan nasi Back Kelate. dulu, guys. Oh iya, market ini mereka cuma open hari Minggu. Bentar ya guys, ini agak susah jalannya gara-gara kita di tengah jalan sebenarnya banyak banget mobil. Banyak banget mobil kata mbaknya. Iya mbak, di Malaysia banyak mobil. Kelantanese food. Nasi berlauk. Nasi berlauk, wow. Kelantanese food. Kira-kira seperti apa? Nasi daging itu habis tu. Here? Oh, okay. Restaurant Kelantan that's like quite famous. Go to the other side. Okay, let's go there first. Oke guys, sekarang kita mau makan breakfast dulu. Breakfast sarapan dulu. Di bawah sama Make Unit, tempatnya rame banget. Oh, Banyak rame banget kata mbaknya. Wah, so many people. So this is the akok that I was talking about. It's made out of eggs. Yeah, sweet, right? Yeah. Okay, we'll try in a bit. Lompat ikan. Oh, Lompat tikam. Putri Gulai Kawah. Oh, restoran Anis Putri Gulai Kawah. okay, we share. Jadi konsepnya itu ambil sendiri sahabatku semua. Layan diri. It is so Kalau di Malaysia menyebutnya. I feel like I'm selling at the shop. This is how you feel. If you sell, I think no more already. Everybody will come here. Right, guys. Kalau yang jual cakep kayak gini mah datang terus ya tiap hari ya. Bayar apa makan kok? Makan dulu. Oh, oke. Jadi kita coba nasi sama Gula kawa. Gula kawa. Ayam pecik. Karena kan Nasi kerabu gulai ya, kawah. Nasi daging. Dua-duanya nggak ada guys. Oh, sayangnya tidak jumpa nasi dagang dan nasi kerabu. Teh ice. Bebek. Kalau di Malaysia TOS, mbak, bukan teh obeng. Cute. Kalau di Indonesia kan teh obeng. Ini namanya cek mek mole. Yeah. Oh, cek mek molek. Ask me why it's called. Is this sweet? Salty? Savory? Gotta find out. Okay, gonna find out. So, cewek molek maksud dia, the meaning is very pretty girl. Oh, Is the one we Guys. saw. akok. Kayak serabi kali ya guys? Enggak mbak, lain rasanya. Coba nanti kita coba ya. Dia tuh lebih Baru ke tahu rasanya. macam rasa Thank you. apa ya? It's time to let. Rasa serabi tapi dia lebih creamy, lebih manis. Oke, selamat makan. Selamat menjamu selera mbaknya. Makan. Happy enjoy di Kelantan. It's nice. Nice. Enak kata mbaknya. Sedapnya. Sedap. Ayo mbak. Sedapnya. Sedaknya ya. Sedak senoki. Sedap senoki. Oh, Yes. sedak senoki. Really nice, really nice. Sedap senoki. Sedak It's just senoki. nice like sedap. Sedap. Oh, we call it sedap. Yeah. Ah. It's like SEDAK. Sedap. Sedak senoki. Sedap.
Rame banget guys di sini. Oh, rame banget kata mbaknya. Sampai habis makanannya. Oh, sampai habis ya makanannya. So good. What do you call teh obeng in Indonesia? Es teh manis. You Di understand? Indonesia es teh manis. Teh manis. With milk. Di Malaysia TOS. Beda memang. Oh, I see. How's the ayam pecik? Ayam percik khas Kelantan. Original tradisional. The smell is nice. Yeah. It's very flavorful, right? Makan dulu ya guys, nanti aku update lagi. Oke mbak, makan dulu. Kalau di Kelantan itu makanannya lebih ke tradisional Melayu sahabatku semua. Okay guys, so kita orang nak makan lokceng lah ni. Lokceng. 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 Ah, ya. Dia buat daripada ikan, which is Oh. fish. Ikan. Let's try. Let's try. Okay. Dia semacam pentol ya, mungkin pentol ikan ya mbak kalau di Indonesia. There's like fish and it's grilled, right? Yeah. It's nice. It's nice, right? We have something like this. It reminds me of empek-empek. You Tuh know? kan, mirip empek-empek If you come to Indonesia, you should try empek-empek. karena terbuat dari ikan. Pempek or empek-empek. Oh, okay. It's similar, but we don't have this sauce. Sedak sengat. Sedak sengot. Sedak sengote. Sedak senggok, sedak senggok. Okay. Say hi. Maggie from Thailand. Okay. You should try this. Begitu sangat ramah. Terima kasih. Bye bye. First time saya bawa mari sini. Makasih. Datang ke sini ya guys. Kalau ke Malaysia. Ya diodo. Masya Allah. Friendly. Iya, baik-baik semuanya. Thank you tau. Lucky day. Thank you Makasih, Deka. makasih. Ramahnya orang Malaysia So sahabatku semua. nice. Yeah. So lucky day. Free food guys. Yes. Oh my god, free food I here. know. You see? Happy enjoy mbak. Hey, if you wanna find here on Google Maps, right? Yeah. Yeah, how do you find it? Just search for Pantai Dalam or like Pasar Pagi Kelantan Pantai Dalam. Oh, Pasar Pagi This is called Kelantan. Pantai Dalam. So Ah. yeah. Oke guys, itu guys. Jadi cari aja di Google Maps ya kalau kalian mau datang ke sini dan cobain makanan Kelantan. Yes. Woo! Oke, sekarang kita balik ke mobil dan kita kan banyak banget dapat makanan nih ya guys. Mungkin ya besok ketemu lagi sama Mekyun dan So kita sambung makan. iya Sebab kami sudah kenyang. sangat kenyang. Kenyang banget, dikasih banyak banget makanan. Kita coba besok dan kita react besok. Daripada Indonesia datang ke Kelantan. Begitu disambut dengan penuh keramahan warga di Kelantan, Malaysia. Bahkan salah satu yang membuat saya kagum dengan budaya orang Malaysia ya. Apabila ada tetamu yang baru datang jauh-jauh, biasanya akan memberikan sedekah makanan dengan secara percuma. Itu juga saya alami ketika saya kali pertama. Kadang-kadang saya datang ke pasar malam, kemudian sembang-sembang, tanya-tanya dari mana bang, dari Indonesia. Biasanya itu tak payah bayar bang, tak payah bayar. Biasanya sering itu yang saya alami selama saya berada di Malaysia. Kemudian yang dialami mbaknya daripada Indonesia datang ke Kelantan disambut keramah tamahan, bahkan dibagi hadiah lah, dibagi hadiah makanan oleh warga yang ada di Kelantan. Dari video ini kita bisa melihat bahwa Kelantan warganya begitu sangat ramah tamah dalam menyambut wisatawan. Wow, luar biasa ya. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang belum tahu tentang Kelantan ya. Kelantan ini merupakan salah satu negeri yang berada di timur ya sahabatku semua, atau Semenanjung yang bagian timur atau ujung timur. Biasanya orang Semenanjung menyebutnya pantai timur lah. Kalau pantai timur itu Terengganu. Intinya daerah timur lah, begitu sahabatku semua. Nah, di situ keanekaragam makanannya itu begitu sangat autentik. Lebih ke menu-menu tradisional. Mungkin kalau untuk food vlogger daripada Indonesia, saya juga ingin merekomendasikan supaya datang ke Kelantan ya, biar melihat keberagaman aneka jenis makanan daripada negara tetangga kita kalau datang ke Malaysia. Jadi jangan lupa singgah ke Kelantan. Mungkin kalau di Kuala Lumpur
Ada sih makanan autentiknya, tapi tidak seperti langsung datang ke tempatnya. Oke sahabatku semua, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.